Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan saya Lucy dari kelompok 3 dengan NIM 0322016 semester 6 program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari materi mata kuliah kewirausahaan mengenai motivasi. Baik, pada tema kali ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama ada hakikat motivasi. Di dalamnya terdapat definisi motivasi, fungsi motivasi, faktor yang mempengaruhi timbulnya motivasi, jenis atau kelompok motivasi, dan juga teori-teori motivasi. Yang kedua ada model dan karakteristik motivasi. Di dalamnya terdapat model motivasi kebutuhan dan tujuan, model ekspektasi motivasi turun, model motivasi Porter-Lawler, dan karakteristik motivasi. Yang ketiga ada motivasi anggota-anggota organisasi. Di dalamnya terdapat arti penting motivasi anggota-anggota organisasi, strategi motivasi anggota organisasi, dan juga hubungan konsep diri dan motivasi dalam kewirausahaan. Di sini ada definisi motivasi. Yang pertama yaitu secara bahasa. Diambil dari bahasa Latin, yaitu motif yang artinya dorongan atau kekuatan penggerak dalam diri seseorang atau organisasi yang menyebabkan mereka bertindak. Ada juga dalam bahasa Inggris diambil dari kata motivation yang artinya pemberian atau penimbulan motif yang menimbulkan dorongan untuk bertindak. Sedangkan menurut ahli Wahjo Sumijo 1984 menyebutkan bahwa motivasi adalah proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan dalam diri seseorang. Proses ini dipengaruhi oleh faktor intrinsik seperti kepribadian, sikap, pengalaman, dan harapan, serta faktor ekstrinsik seperti rangsangan dari luar, yaitu penghargaan. Selanjutnya ada fungsi motivasi. Terdapat 3 fungsi. Yang pertama mendorong manusia untuk berbuat. Di sini motivasi sebagai penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan oleh wirausahawan. Yang kedua berfungsi sebagai penentu arah perbuatan. Motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Dan yang terakhir yaitu menyeleksi perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi untuk mencapai tujuan dengan cara menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya motivasi. Ada juga menurut Hoy dan Cecil 1978.213 mengemukakan 3 faktor yang menentukan tinggi rendahnya motivasi, yaitu yang pertama harapan. Harapan adalah keinginan atau keyakinan bahwa suatu usaha yang dilakukan pasti akan berhasil. Yang kedua ada valensi, yaitu tingkat-tingkatan keterlibatan keikutsertaan batiniah seseorang terhadap suatu aktivitasnya, atau dapat dikatakan mempunyai kepedulian terhadap usaha yang sedang dilaksanakan. Yang ketiga yaitu peralatan atau kebutuhan, yang merupakan pendukung, alat, kemampuan yang dimiliki seseorang guna mencapai tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis motivasi. Terdapat 2 pendapat menurut para ahli. Davis 1978 mengemukakan ada 2 jenis motivasi. Yang pertama motivasi intrinsik, biasanya berupa kepuasan terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan setiap tanggung jawab ataupun harga diri di hadapan orang lain terhadap setiap kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, adalah motivasi yang mengacu pada faktor-faktor dari luar dan telah ditetapkan pada tugas ataupun pada diri peserta didik atau wirausahawan oleh dosen atau orang lain. Motivasi ekstrinsik berupa penghargaan, pujian, hukuman, atau celaan yang didapat sehingga dapat meningkatkan atau mengurangi kreativitas wirausahawan tingkat akhir dalam menyelesaikan tugasnya. Sedangkan menurut Otto Willman Sakuri 1991 mengemukakan ada 6 jenis motivasi. Yang pertama, motivasi psikologi.
merupakan dorongan alamiah yang ada pada setiap wirausahawan untuk berkembang dan berkreativitas. Yang kedua, ada motivasi praktis, yaitu suatu dorongan pada setiap wirausahawan untuk memenuhi tuntutan ketuhanan, mempertahankan diri dan mengembangkan diri karena adanya nilai-nilai praktis dalam kehidupan. Yang ketiga, ada motivasi pembentukan kepribadian, merupakan dorongan untuk pembentukan dan pengembangan kepribadian masing-masing wirausahawan, terutama bagi segi intelektual dan estetis. Yang keempat, ada motivasi kesusilaan, merupakan dokumen agar wirausahawan dapat menjadi lebih baik. Motivasi ini mendasari tindakan dalam mencapai tujuan sebagai manusia susila. Yang kelima, ada motivasi sosial, yaitu dorongan bagi wirausahawan untuk mempelajari sesuatu yang layak dikerjakan dalam hidup pergaulan dan dalam interaksi dengan orang lain. Dan yang terakhir, ada motivasi kebutuhan, dapat mendorong wirausahawan untuk mengabdi kepada Tuhan dan menghargai manusia sebagai sesama makhluknya. Yang selanjutnya ada teori-teori dari motivasi. Terdapat dua jenis teori. Yang pertama ada teori isi atau content theories. Teori ini menanyakan tentang penyebab perilaku. Di dalam teori isi ini ada yang pertama, hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menekankan pada kebutuhan manusia yang tersusun dalam bentuk hierarki kebutuhan dari yang terendah sampai yang tertinggi, serta kebutuhan yang telah terpuaskan berhenti menjadi motivator utama dari perilaku. Di dalam hierarki kebutuhan Maslow terdapat 5 kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri dan pemenuhan diri. Jenis teori isi yang kedua yaitu teori motivasi Hygienist Friedrich Herzberg. Menurut Herzberg, 1959, karyawan awalnya fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti rasa aman. Setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, mereka akan termotivasi oleh hal-hal yang lebih tinggi seperti inisiatif, kreativitas, dan tanggung jawab. Di dalam teori ini terdapat 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor pemuas, adalah faktor yang mendorong karyawan untuk berprestasi lebih seperti tanggung jawab, pencapaian, dan pengembangan diri. Faktor yang kedua yaitu faktor pemeliharaan atau hygienic factor, yaitu faktor yang tidak secara langsung meningkatkan motivasi, tetapi mencegah ketidakpuasan kerja, seperti gaji, kondisi kerja, dan hubungan antar rekan kerja. Jenis teori isi yang ketiga yaitu teori prestasi David McClelland. Ada korelasi positif antar kebutuhan berprestasi dengan prestasi dan sukses pelaksanaan. Dalam teori ini mengemukakan bahwa usahawan, ilmuwan, dan profesional mempunyai tingkat motivasi prestasi di atas rata-rata. Teori yang kedua yaitu teori proses atau proses teoris. Teori proses menjelaskan tentang perilaku dimulai dan dilaksanakan. Di dalam teori ini terdapat 5 jenis teori. Yang pertama, teori pengharapan, yang merumuskan bahwa motivasi dengan komponen utama yaitu pengharapan bahwa peningkatan usaha akan mengarah pada peningkatan balas jasa dan peningkatan individu terhadap balas jasa sebagai hasil dan usahanya. Jenis teori proses yang kedua yaitu teori pembentukan perilaku, yang dikemukakan oleh B.F. Skinner, menyatakan bahwa perilaku seseorang cenderung akan diulang jika diikuti dengan konsekuensi yang memuaskan atau menyenangkan. Sebaliknya, perilaku yang diikuti oleh konsekuensi berupa hukuman atau ketidaknyamanan akan cenderung tidak diulang. Dengan demikian, perilaku individu dipengaruhi oleh hasil atau akibat yang mereka rasakan setelah melakukan tindakan tertentu. Jenis teori proses yang ketiga yaitu teori Porter dan Lawler, merupakan pengembangan dari teori pengharapan yang menekankan pentingnya antisipasi terhadap hasil di masa depan. Teori ini menyatakan bahwa motivasi dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap hubungan antara usaha, prestasi, penghargaan, dan kepuasan. Yang keempat yaitu teori keadilan, menyatakan bahwa individu membandingkan antara usaha yang mereka berikan seperti pendidikan, pengalaman, dan kerja keras dengan penghargaan yang diterima.
Jika merasa diperlakukan tidak adil, hal ini dapat mempengaruhi motivasi dan perilaku kerja. Dan yang terakhir, ada teori petunjuk atau perspektif teoris, yaitu cara memotivasi para karyawan yang didasarkan atas pengalaman coba-coba. Pembahasan yang kedua yaitu model motivasi. Terdapat 3 model motivasi. Yang pertama, model motivasi kebutuhan dan tujuan. Model motivasi kebutuhan dan tujuan dimulai dengan perasaan kebutuhan individu, kemudian kebutuhan ini ditransformasikan menjadi perilaku yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan perilaku tujuan. Yang kedua, ada model ekspektasi motivasi Froome. Teori ekspektasi Froome menjelaskan bahwa motivasi seseorang dipengaruhi oleh harapan akan hasil tertentu dan nilai hasil tersebut bagi individu. Model yang ketiga yaitu model motivasi Porter-Lawler. Model motivasi Porter dan Lawler merupakan pengembangan dari teori ekspektasi yang menggambarkan proses motivasi secara lebih lengkap. Teori ini menyatakan bahwa motivasi dan kinerja dipengaruhi oleh nilai balas jasa yang dirasakan dan kemungkinan balas jasa itu benar-benar terjadi. Yang selanjutnya ada karakteristik motivasi para wirausahawan. Ada 2 karakteristik. Yang pertama yaitu passion. Passion adalah semangat besar yang disertai dengan emosi kuat dan hasrat membara untuk mencapai tujuan. Dalam kewirausahaan, passion menjadi sumber energi, kreativitas, dan komitmen yang mendorong wirausahawan untuk bekerja dengan sepenuh hati. Passion juga membuat wirausahawan mencintai apa yang mereka lakukan, bertahan dalam tantangan, dan terus mencari solusi terbaik. Singkatnya, passion adalah semangat tinggi yang menjadi penggerak utama kesuksesan dalam menjalankan bisnis. Karakteristik yang kedua yaitu tenacity. Tenacity adalah sifat keuletan, ketekunan, dan kegigihan yang membuat wirausahawan tetap bertahan dalam menghadapi tantangan. Tenacity mencerminkan motivasi dan ketabahan untuk terus berusaha mencapai tujuan meskipun menghadapi hambatan, kekecewaan, atau bahkan kegagalan. Wirausahawan yang memiliki tenacity akan terus mencari solusi dan tidak mudah menyerah. Oleh karena itu, tenacity dianggap sebagai karakter penting yang harus dimiliki untuk sukses dalam dunia usaha. Pembahasan yang ketiga yaitu memotivasi anggota-anggota organisasi. Yang pertama, ada arti penting memotivasi anggota-anggota organisasi. Wirausahawan yang berhasil dalam memotivasi anggota organisasi akan meminimalisasi terjadinya perilaku anggota organisasi yang tidak diinginkan dan memaksimalkan terjadinya perilaku anggota organisasi yang diinginkan. Selanjutnya yaitu strategi motivasi anggota organisasi. Terdapat 4 strategi. Yang pertama ada komunikasi manajerial. Merupakan salah satu dari berbagai atribut efektivitas manajerial, tetapi pada dasarnya terdapat 3 komponen penting, yaitu perilaku yang sesuai, motivasi, dan kemampuan atau skill. Latif 2002. Kemampuan manajemen diukur dengan menggunakan 10 indikator yang digunakan dalam penelitian Latif 2002.2379 yaitu komunikasi verbal, manajemen waktu dan stres, keputusan individu, pemecahan masalah, motivasi dan mempengaruhi pendelegasian, tujuan dan visi, kesadaran diri, membangun tim, dan mengelola konflik. Strategi yang kedua yaitu teori X dan Y atau Human Resource Model Douglas McGregor. Ada 2 cara pandang manajer dalam menggunakan SDM untuk perusahaan, yaitu teori X yang di dalamnya ada reward dan punishment, dan teori Y yang di dalamnya ada kepuasan kerja dan motivasi. Ada juga teori X yang di dalamnya yaitu pendekatan situasional. Teori Z adalah kombinasi teori X dan Y yang dimana manajer menyesuaikan pendekatan berdasarkan situasi, fokus pada efektivitas manajerial dan keseimbangan, serta menekankan pentingnya nilai budaya dan loyalitas organisasi. Strategi yang ketiga ada rancangan pekerjaan. Ada 2 jenis strategi. Yang pertama, strategi rancangan pekerjaan awal, yaitu penyederhanaan dan spesialisasi pekerjaan dalam sejarah bisnis Amerika telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Namun, dampak negatifnya yaitu berupa kebosanan dan ketidakpuasan kerja, mendorong diterapkannya strategi seperti rotasi pekerjaan dan
penambahan pekerjaan atau job alignment, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan kebosanan. Kedua strategi ini memberikan variasi tugas yang dapat meningkatkan kepuasan kerja, motivasi, dan serta mendukung produktivitas yang berkelanjutan. Jenis rancangan pekerjaan yang kedua yaitu strategi rancangan pekerjaan akhir. Sebagai perkembangan dari strategi rotasi dan penambahan pekerjaan, pengayaan kerja dan jam kerja fleksibel hadir sebagai pendekatan baru dalam desain pekerjaan. Berdasarkan teori Hertzberg, pengayaan kerja meningkatkan motivasi melalui penambahan tanggung jawab dan pengakuan. Sementara itu, jam kerja fleksibel memberikan otonomi waktu kerja untuk mendukung keseimbangan hidup dan kerja. Kedua strategi ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang adaptif, memuaskan, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja modern. Yang selanjutnya ada modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku adalah strategi keempat dalam memotivasi anggota organisasi yang berfokus pada memberikan konsekuensi atas perilaku kerja. Perilaku yang diberi penghargaan akan diulang, sementara perilaku yang diberi hukuman akan ditinggalkan. Hal lain yang bisa membuat program modifikasi perilaku berhasil adalah yang pertama, beri penghargaan sesuai kualitas kerja. Yang kedua, tegur secara pribadi yang tidak mempermalukan. Yang ketiga, konsisten dalam penerapan penghargaan dan hukuman. Dan yang terakhir, jelaskan kesalahan dengan jelas. Pembahasan yang terakhir yaitu hubungan konsep diri dan motivasi dalam kewirausahaan. Keberhasilan wirausahawan dalam menyelesaikan tugas sangat dipengaruhi oleh konsep diri dan motivasi. Keduanya saling berkaitan dan menjadi faktor penting yang menentukan perilaku serta kinerja wirausahawan. Konsep diri positif meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan menghadapi tantangan, dan penyesuaian diri. Sedangkan motivasi yang tinggi lahir dari konsep diri yang sehat dan persepsi positif terhadap nilai-nilai pribadi. Nilai-nilai ini terbentuk dari pengalaman hidup, lingkungan sosial, serta budaya. Sebelum saya menyampaikan kesimpulan, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada kritik dan saran, tinggal ditulis di kolom komentar ya. Ubur-ubur ikan lele, semoga tidak ada le. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah motivasi merupakan dorongan dari dalam atau luar individu yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dan mencapai tujuan. Dalam kewirausahaan, motivasi sangat penting karena mempengaruhi perilaku, produktivitas, dan pencapaian tujuan, baik secara individu maupun organisasi. Motivasi berfungsi untuk mendorong tindakan, menentukan arah, dan menyeleksi tindakan yang tepat. Faktor-faktor yang mempengaruhinya meliputi motivasi intrinsik, ekstrinsik, harapan, kebutuhan, dan valensik. Teori-teori motivasi seperti Maslow, Hertzberg, Fromm, dan teori keadilan menjelaskan berbagai pendekatan dalam memahami apa yang mendorong individu. Wirausahawan yang sukses umumnya memiliki passion dan tenacity, serta mampu memotivasi anggota tim melalui komunikasi yang baik, teori kepemimpinan, dan desain kerja yang tepat. Selain itu, konsep diri yang positif juga sangat mempengaruhi terhadap tingkat motivasi dan kesuksesan seseorang. Secara keseluruhan, motivasi dan konsep diri adalah dua faktor kunci dalam menentukan perilaku kinerja dan keberhasilan wirausahawan. Rupanya cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.